Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi tentang metode pemberian MPASI, yakni 232. Mungkin saja ada beberapa di antara Bapak Ibu yang sudah mendengar metode ini, tapi juga saya yakin ada di antara Bapak Ibu yang belum pernah mendengarnya. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang apa sih metode 232 itu, apa maknanya, dan kira-kira bagaimana cara melakukannya. Namun seperti biasa nih, sebelum membicarakan hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja nih baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain, agar semua orang bisa mendapatkan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi sebenarnya pemberian MPASI atau makanan pendamping air susu ibu tujuannya adalah utamanya pemberian nutrisi. Bagaimana kita memenuhi nutrisi pada bayi yang semakin dia bertambah usianya, semakin meningkat. Sedangkan hanya dari ASI saja sudah tidak mencukupi, yaitu saat usia bayi tepat 6 bulan. Tetapi sebenarnya di samping sebagai tujuan nutrisi, pemberian MPASI juga sekaligus untuk stimulasi perkembangannya. Lah, kok bisa? Jadi ketika kita mulai memberikan dia makan, maka si bayi itu akan terstimulasi minimal ya. Otot mulutnya, tangannya, dan juga motorik-motorik lainnya. Ketika dia jari tangannya sudah mulai menggenggam, misalnya ketika usia 7 atau 8 bulan, ketika dia sudah mulai finger food. Nah, jadi nutrisi dan stimulasi ini dapat kita capai dengan memulai atau metode pemberian MPASI yang tepat. Banyak istilah di luaran sana di media sosial terutama itu tentang cara pemberian MPASI. Nah, salah satunya adalah metode 232. Sebenarnya ada yang mengatakan responsive feeding, ada yang macam-macam lah ya. Tujuannya semuanya ini adalah bagaimana menyikapi minimal mencegah bayi GTM. Kira-kira apa itu metode 232, bagaimana caranya dan apa maknanya ya? Metode 232 intinya sebenarnya kalau menurut saya adalah membuat jadwal makan yang baik dan benar pada bayi sejak dini. Nah, karena apa? Karena tujuan daripada metode ini sebenarnya adalah mengenalkan konsep kenyang dan lapar. Jadi sebenarnya kalau semua orang, jangankan bayi ya, ketika dia lapar pasti dia akan minta makan. Sebaliknya, ketika bayi tidak pernah merasa lapar, maka tentu dia tidak akan menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Nah, lambat laun orang tua berpikiran, kok anak saya tidak mau makan? Yaitu karena dia tidak mengenal konsep kenyang dan lapar. Nah, sebenarnya apa itu metode 232? 232 itu adalah angka di mana 2 yang pertama adalah maksudnya 2 jam. Apa itu 2 jam? Yaitu 2 jam sebelum jamnya makan, anak tidak boleh mengkonsumsi ASI, susu formula, dan snack. Hanya boleh diberikan air putih sedikit. Nah, saya kasih contoh nih. Ketika kita putuskan anak itu makan siangnya, contohnya jam 1 nih ya, berarti 2 jam sebelumnya anak ini sudah dianjurkan tidak netek lagi. Pada bayi-bayi yang susu formula tidak diberikan susu formula lagi, termasuk snacknya. Nah, tujuannya itu tadi untuk mempertahankan dan juga sekaligus mengenalkan konsep lapar, sehingga si bayi tersebut akan merasa lapar. Ketika dia lapar, maka dia akan mau makan. Itu angka 2 yang pertama. Bagaimana dengan angka 30? 30 di sini maksudnya 30 menit, yaitu waktu atau durasi anak atau bayi makan itu hanya maksimal 30 menit. Jadi misalnya sebelum 30 menit bayi sudah ogah-ogahan makan, maka kita stop makannya. Karena kalau kita paksakan, nanti membuat bayi atau anak tersebut merasa trauma.
Sehingga kedepannya ketika misalnya kita sering memaksa, bayi itu kalau misalnya kita baru memegang sendok saja, si bayi sudah ketakutan dan muring-muring gitu ya. Dan coba kita lihat, kalau misalnya bayi makannya lama, ngemut segala macam, maka setelah 30 menit kita harus menghentikan proses makannya. Jadi 30 menit ini lebih menekankan pada aspek lamanya makan atau durasi anak atau bayi makan ya. Dan angka 2 yang terakhir ya, tadi 2, 32. Nah, 2 yang terakhir ini juga yaitu 2 jam. Artinya 2 jam setelah bayi atau anak makan tidak boleh mengkonsumsi ASI atau sufor dan snack. Hanya boleh diberikan air putih sedikit. Nah, sebenarnya kalau ini masih kontroversi ya, karena kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya anak itu sudah menghabiskan target makanannya, maka bebas saja dia boleh mengkonsumsi apapun, termasuk ya yang paling penting adalah termasuk netek atau ASI-nya. Karena apa? Karena targetnya sudah habis. Kecuali misalnya targetnya belum habis. Boleh kita tunggu lagi, kita coba nanti 1 jam kemudian. Nah, contoh, misalnya anak usia 1 tahun, itu kan sudah boleh minimal 2/3 atau 1 mangkok gitu ya. Kalau misalnya anaknya sudah bisa menghabiskan 1 mangkok, kenapa harus kita batasi? Nah, artinya memang sebenarnya tujuan nih 2 jam yang terakhir ini bagaimana dia supaya pola laparnya muncul, tapi jangan disalah persepsikan bahwa anak saklek tidak boleh netek, tidak boleh susu tambahan, dan tidak boleh juga misalnya makan atau snack. Ini berlaku hanya jika menurut saya ya target makannya tidak habis. Kalau habis silahkan, karena misalnya kalau dia anak itu makan kan ada makan pagi, makan siang, makan sore. Nah, ada 2 snacknya, tapi ingat, snack itu tidak wajib. Snack itu tujuannya 2. Yang pertama adalah untuk menambahkan nutrisi. Dikala misalnya makanan si anak itu tidak habis dikala dia makan utama. Misalnya nih, jam 7 pagi dia target makannya 1 mangkok, habisnya cuma setengah mangkok, jam 10 boleh snack. Nah, snacknya ini nanti diusahakan supaya bisa meningkatkan yang namanya kalorinya yang tadi ketinggalan di jam 7 pagi. Tapi kalau misalnya anak itu sudah bisa makan sesuai dengan porsinya jam 7 pagi, sebenarnya snack ini tidak wajib. Kalaupun Anda mengenalkan snack, hanya untuk mengenalkan bervariasi bahan makanan, tentunya juga snack yang sehat ya. Jadi sebenarnya metode 2-32 ini sama dengan diadopsi dari prinsip MPASI dari WHO atau UNICEF, yaitu metode responsive feeding. Nah, responsive feeding ini artinya pemberian makan itu berdasarkan pada senternya si bayi. Bayi tersebut yang menentukan dia lapar dan juga dia kenyang. Tentu dengan bantuan penjadwalan atau pembuatan jadwal makan yang baik oleh orang tuanya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita bikin jadwal makannya dan juga feeding rule-nya ya. Feeding rule-nya ini tadi yang pertama ya, jadwal. Tentukan jadwal makanan. Nah, sebenarnya jadwal anak makan itu tidak harus sama dengan anaknya orang lain. Karena sifat daripada jadwal makan ini individual. Contoh individual adalah kalau misalnya nih, bayi kita baru jam 7 pagi dia bangun, maka tentu makannya setelah jam 7 pagi. Jangan dipaksa dia makannya setengah 7, harus dibangunkan. Tidak demikian. Nanti anaknya jadi uring-uringan. Kalau misalnya ibu baru bisa menyiapkan makanan jam 11, maka makannya tentunya jangan jam 10. Tentu setelah jam 11. Tidak masalah sebenarnya. Yang penting jadwal ini Anda lakukan secara konsisten. Artinya ditepati. Jangan maju mundur. Hari ini makan paginya jam 7, besok jam setengah 8, lusa jam 8, besoknya lagi jam 7 lagi. Ini membuat anak tidak mengenal konsep lapar dan kenyang. Yang kedua, lingkungan. Ya, lingkungan tentu harus menyenangkan ya, menyenangkan, dan juga tempat makannya tidak harus di satu tempat
tempat, tapi sebenarnya yang paling penting adalah tempat yang bisa anak itu memunculkan kemandirian disertai interaksi dengan si pemberi makan. Dan usahakan makan bersama, karena bagaimanapun juga anak itu butuh yang namanya teman. Ada interaksi antara si pemberi makan dan si bayi tersebut. Dan usahakan tidak boleh ada distraksi, terutama dari gadget atau HP atau komputer. Tujuannya supaya anak itu fokus pada makannya. Dan yang ketiga adalah prosedur. Ya, prosedur di sini adalah sebaiknya kita mendorong anak makan sendiri, tentunya kalau anaknya sudah pada tahapan bisa makan sendiri. Kalau usia 6 bulan kan tidak bisa. Nah, maka untuk itu kita usahakan mendorong anak makan tentu sesuai dengan usianya. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang metode pemberian MPASI dengan 2-32. Intinya sebenarnya menciptakan jadwal anak makan sehingga anak tersebut bisa mengenal konsep lapar dan kenyang. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah!